Ganjar Pranowo menyambangi Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah untuk berdialog dengan pedagang. Bawaslu tutup kasus pengerahan kepala desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belusukan dan menginap di rumah warga di Desa Seger, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan menginap di rumah warga menjadi cara capres Ganjar Pranowo untuk menyerap aspirasi warga. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menginap di salah satu rumah warga di Desa Seger, Karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ganjar mengaku dengan menginap di rumah warga dapat merasakan dan mendengar langsung keluhan warga. Ganjar juga berdialog di tempat pelatihan kesenian Karawitan Trusto Wahyu Leluhur yang mendapat bantuan gamelan dari Pemprov Jateng saat Ganjar menjabat sebagai gubernur. Pagi harinya, Ganjar berjalan kaki menyusuri sawah serta menyapa dan berbincang dengan warga sekitar. Sejumlah warga yang melihat kedatangan Ganjar meminta bersalaman hingga bersuah foto. Selain itu, Ganjar juga membeli sejumlah kudapan di pasar. Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya hari ini di Jawa Tengah dengan berdialog dengan komunitas di Pekalongan hingga dialog dengan para relawan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo menyambangi Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah untuk berdialog dengan pedagang. Di hadapan Ganjar, pedagang mengeluh harga pangan yang semakin meroket. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye ke Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah. Belusukan yang dilakukan Ganjar untuk mendengarkan aspirasi para pedagang di pasar. Ganjar menuturkan aspirasi rakyat masih sama, yakni harga beras, gula, dan tomat yang hingga kini masih tinggi. Sementara itu harga cabai rawit cenderung tinggi juga menjadi salah satu keluhan pedagang. Masih aspirasinya ternyata masih sama. Pak, kenapa harga beras nggak turun-turun? Ya, itu harga beras, gula, tomat hari ini yang naik. Kalau kita lihat cabai, rawitnya masih agak tinggi, tapi cabai hijaunya sudah turun dan sampai 10.000 1 kilo ya. Ini cepat-cepat memang butuh intervensi. Biasanya Pemda akan melakukan pantauan dengan tim pengendali inflasi daerah. Selain mengeluhkan tentang harga bahan pokok, pedagang juga meminta agar Pasar Kajen tidak direlokasi. Para pedagang berharap Ganjar bisa membantu mewujudkan aspirasi mereka. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan ribuan warga Lamongan, Mahfud mengingatkan untuk berperan aktif dalam pemilu 2024. Cawapres Partai Perindo hadir bersama ribuan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam Sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Syekh Maulana Ishak, Kecamatan Paciran. Sholawat juga turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Anjela Tanu Sudibyo, serta mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Mahfud mengajak masyarakat Lamongan untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Di dalam pemilu orang boleh punya pilihan, tapi kebersatuan itu nomor satu. Karena pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh sebab itu, nanti setiap warga negara supaya diberi keleluasaan dan dijamin juga oleh negara untuk memilih dengan bebas. Pemilu dengan bermartabat,
dengan berakhlakul karimah. Jangan sampai ada kecurangan atau hal-hal yang merugikan demokrasi, merusak demokrasi. Tunjukkan kita bangsa sudah paham berdemokrasi. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo menegaskan sholawat Persatuan Indonesia digelar untuk mendapatkan pesan-pesan menyejukkan. Ini sholawatan yang kesekian kalinya, sambutan masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat tadi banyak sekali yang hadir. Bagaimana dikatakan Pak Mahfud bahwa ini menyejukkan, bagaimana kita bisa memberikan pesan-pesan yang positif kepada mereka. Acara sholawat Persatuan Indonesia ini juga dimeriahkan dengan penampilan VV Zulfikar, Said Zulfikar Basyaiban, Wahid KDI, dan juga Riza KDI. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Selasa siang kembali berkampanye di wilayah Jakarta Utara. Gibran belusukan ke wilayah Warakas untuk menemui warga sekaligus meninjau bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Datangan Gibran langsung mendapat sambutan antusias dari warga yang didominasi kaum ibu-ibu dan perempuan. Gibran belusukan ke wilayah Warakas untuk berdialog dengan warga sekaligus meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Prabowo Gibran. Saat berdiskusi dengan warga, Gibran memaparkan program dan visi misi Prabowo Gibran kepada masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat membagikan buku kepada anak-anak kecil di wilayah sekitar. Kunjungi Kota Sorong, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan pedagang ikan. Dalam dialog itu, pedagang dan nelayan menginginkan perubahan bersama Anies. Calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedatangan Anies di Kota Sorong disambut ribuan warga dan simpatisan. Dalam kunjungan tersebut, Anies mengunjungi tempat pendaratan ikan di Jembatan Puri, Kota Sorong, dan melakukan dialog dengan para pedagang dan warga. Anies mendengarkan langsung curhatan hati masyarakat dan pedagang yang menginginkan perubahan. Para pedagang dan warga Sorong berharap Anies bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada mereka jika terpilih menjadi presiden. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kepala bidang SMP yang mengarahkan kepala sekolah mendukung Prabowo Gibran viral di media sosial. Arahan itu diduga disampaikan saat rapat tertutup bersama para kepala sekolah. Tapi yang nomor 2 ada di kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seseorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan, Sumatera Utara secara terang-terangan mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Video tersebut salah satunya diunggah oleh pemilik akun @bospurwa. Di dalam video itu, terlihat Sekjen PGRI Kota Medan tengah memberikan arahan kepada sejumlah orang dalam ruangan tertutup. Pria tersebut menyebut bahwa saat ini Prabowo Subianto masih memiliki kekuasaan karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan David Tampu Bolon mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Kita sudah dapat informasinya, jadi setelah kita putuskan semalam kita melakukan penelusuran, Bang. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil penelusurannya, seperti apa ke depannya, tapi itu terkait dengan hasil penelusuran nanti, Bang. Dari Bawaslu Medan sendiri, langkah yang kita lakukan apa aja, Bang? Ya itulah, kita penelusuran, kita ke lokasi, mungkin beberapa teman-teman wartawan sudah ada yang melihat bahwa kita melakukan penelusuran ke sana karena kita harus mengetahui siapa orang-orangnya. Dalam video itu pula, tanpa ragu ia mengatakan bahwa PGRI mengarahkan para kepala sekolah ke politik karena menurutnya jika memilih pasangan nomor urut 2 dianggap lebih menguntungkan.
Tidak hanya itu, dalam video tersebut ia juga mengingatkan sejumlah orang yang hadir rapat untuk memegang komitmen untuk memilih Prabowo Gibran. Di akhir video, tampak juga beberapa orang mengacungkan 2 jari. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akun Instagram pribadi milik Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diretas. Sebuah video menampilkan aktivitas sejumlah orang yang mirip tentara Israel diunggah pada akun tersebut. Unggahan video terbaru di akun pribadi Mahfud MD tiba-tiba menarik perhatian warganet. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam sedang bermain sepak bola. Sementara tulisan keterangan pada video ini berbahasa Ibrani. Warganet pun ramai-ramai memberi komentar dan menilai akun Mahfud MD diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Staf khusus Menko Polhukam Rizal Mustari dalam keterangan tertulisnya menyebut akun Instagram pribadi Mahfud MD diretas. Segala unggahan dan pesan yang muncul sejak Selasa pagi bukan dari Mahfud MD. Rizal meminta seluruh pihak mengabaikannya, sementara pihaknya tengah menyelidiki peretasan ini. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah untuk warga. Kali ini bazar sembako murah diadakan untuk warga kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Surabaya, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Herliani Tanusudibyo belusukan ke Kampung Kedung Turi, Kelurahan Kedung Doro, Tegalsari, Surabaya. HT dan Angela memastikan bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo bisa dirasakan manfaatnya oleh warga. Dalam bazar ini warga bisa membeli paket sembako yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir hanya seharga Rp10.000. 10.000. Dapat apa aja? Dapat gula dan ini minyak goreng. Kalau di luar berapa harganya? Ya mahal. Kalau ininya aja, gulanya aja 17, ininya 14. Jadi murah ini ya? Iya, murah sekali. Kegiatan bazar sembako murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo yang memang dari dulu sudah dilakukan. Ada gerobak, ya, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada baksos sembako, karena merupakan satu kepedulian kepada rakyat kecil. Partai Perindo selalu konsisten ya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa program-program yang menyentuh langsung masyarakat dan bagaimana memperjuangkan visi dari Partai Perindo yaitu kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus membantu masyarakat lewat program bazar sembako murah di berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu tutup kasus pengerahan kepala desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. iNewsroom segera kembali. Kembali di iNewsroom, pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu RI untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia untuk membuat sejumlah laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Salah satu laporan memuat dugaan pelanggaran netralitas aparat dan pejabat batubara Sumatera Utara terkait viral rekaman suara yang bocor dan tersebar di media sosial. Rekaman suara itu diduga perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kejari Batubara. Mereka diduga memerintahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Kami meminta kepada Bawaslu untuk
menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan ini kepada Bawaslu. Nah, tindak lanjutnya itu nanti akan sudah kami serahkan laporannya kepada Bawaslu, dan dari percakapan dengan bagian penerimaan pengaduan, mekanismenya setelah menerima pengaduan awal ini, mereka akan membawa laporan ini, nanti akan diputuskan di paripurna pimpinan. TPN Ganjar Mahfud meminta Bawaslu untuk menginvestigasi laporan awal terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kasus viralnya video rekaman arahan kepala desa untuk memenangkan Prabowo Gibran ditutup tanpa melibatkan saksi ahli. Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran. Kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang dana desa guna memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran resmi ditutup. Penelusuran investigasi terkait kasus tersebut dilakukan hanya 1 hari. Hasil penelusuran dianggap tidak terdapat pelanggaran dan pidana pemilu. Namun mirisnya, penelusuran dan investigasi tersebut dilakukan Bawaslu tanpa melibatkan saksi ahli atau digital forensik. Ketua Bawaslu menyebutkan telah melakukan penelusuran dengan mengambil keterangan dan mengambil rekaman suara dari keempat Forkompida. Dan dinyatakan tidak identik dengan suara pada video rekaman yang mencatut 4 nama Forkompida Batubara. Sudah kita minta rekamannya dan rekaman ini sudah kita putar. Nah, kemudian kita tidak menemukan kesamaan suara terkait. Intinya bahwa penelusuran ini kita hentikan sampai di sini karena tidak ditemukan pelanggaran. Sementara itu, pejabat Bupati Batubara Nizamul juga menyatakan dengan tegas bahwa suara pada rekaman video tersebut bukanlah suara beliau. Nizamul juga menjelaskan bahwa Forkompida Batubara tetap netral dan tidak berpihak kepada paslon manapun dalam mengawal dan mensukseskan pemilu Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral. Tetap netral. Kami bersama Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan unsur yang lainnya solid akan untuk mensukseskan pemilu nantinya yang akan terselenggara pada 14 Februari nantinya. Hingga keputusan ini ditetapkan, Bawaslu Batubara belum mengetahui motif dan viralnya video rekaman tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu juga belum mengetahui suara siapa yang ada dalam rekaman video tersebut. Dari Batubara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Heri Budianto, dan peneliti Perludem, Fadil Ramdhanil. Sementara itu, kita juga masih menunggu sambungan telepon dari anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, untuk ikut serta dalam dialog kita malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Kang Heri, selamat malam. Bang Fadil, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Herbut terlebih dahulu. Bang Herbut, jadi sebenarnya yang dilaporkan tadi oleh TPN atau kubu Ganjar Mahfud spesifik pelanggaran di wilayah tertentu atau secara keseluruhan? Seperti apa kronologinya? Ya, secara umum seperti yang disampaikan oleh Bang Ifdal Kasim, ada 3 yang kami laporkan. 1 di Takalar, ya, Sulawesi Selatan, dan 2 di Sumatera Utara, di Kabupaten Batubara dan Medan. Nah, jadi ini yang kita temukan bukti-bukti melalui media sosial. Nah, tentu kami TPN ya juga sangat kecewa ya dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu terkait dengan rekaman tadi yang sudah diberikan pengantar ya, oknum kepala desa tadi di iNews sudah diberikan pengantar beritanya. Jadi tentu kami di TPN sangat menyayangkan ya bukti-bukti yang sudah sangat jelas. Jadi sekarang ini kan di era digitalisasi semua sangat jelas terekam, dan rekaman itu baik berupa video maupun rekaman voice note ya. Dan tentu saya kira sebagai pasangan ya, calon kami 03 yang mengusung Ganjar dan Mahfud ya, mengikuti kemudian melanjutkan semua proses-proses itu melalui mekanisme yang ada.
Sehingga harapan kami tentu Bawaslu sebagai pihak yang memang memberikan memiliki kewenangan dari dari penyelesaian masalah ini harus bersikap tegas dari apa yang sudah kami lakukan. Demikian. Oke, saya ke Bang Fadil. Bang Fadil, kalau Anda melihat tadi juga ternyata kasusnya tidak ditindaklanjuti, apakah ada indikasi pembiaran atau pengabaian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bang Fadil? Ya, salah satu prinsip yang paling penting dalam penanganan pelanggaran pemilu itu Bawaslu mesti tidak boleh terburu-buru dalam mengidentifikasi peristiwa itu, kemudian mengidentifikasi apakah peristiwa itu punya alat bukti yang relevan, lalu kemudian juga mengidentifikasi saksi-saksi atau para pihak yang diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pelanggaran pemilu itu. Nah, sebetulnya petunjuk-petunjuk terkait dengan keterlibatan aparatur desa, keterlibatan birokrasi, bahkan keterlibatan TNI Polri di dalam beberapa aktivitas kampanye itu kan bisa kita temukan. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini mestinya sudah menjadi semacam alarm bagi Bawaslu untuk berhati-hati di dalam melakukan identifikasi terhadap pelanggaran pemilu. Nah, kalau kemudian yang dilakukan hanya memutar rekaman, lalu kemudian memeriksa suara dari orang-orang yang diduga ada di dalam rekaman tersebut tanpa melalui proses saintifik yang memenuhi standar pembuktian sebuah dugaan pelanggaran pemilu, terutama pelanggaran pidana, ya tentu susah untuk kemudian menyimpulkan suatu peristiwa itu pelanggaran atau tidak. Nah, mestinya ada upaya yang sungguh dari Bawaslu, misalnya melakukan atau meminta kepada Mabes Polri atau kepada pihak kepolisian dengan seperangkat teknologi yang dipunya untuk melakukan pemeriksaan secara saintifik rekaman-rekaman suara itu. Itu bisa dilakukan kalau kemudian Bawaslu punya komitmen dan itikat baik untuk menuntaskan dugaan ini. Nah, kalau kemudian hanya diputar di ruangan ketua Bawaslu kabupaten, lalu diperiksa suara dari orang-orang yang diduga disebut dalam rekaman itu, lalu disimpulkan itu bukan suara mereka, apalagi didasarkan kepada klaim dari mereka bahwa itu bukan dari suara mereka, ya saya kira kita sedang mengalami problem serius dalam penanganan pelanggaran pemilu. Baik, Kang Herbut, Anda kecewa dengan prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu tanpa melibatkan ahli misalnya, kemudian dengan rentang waktu yang cukup cepat memutuskan kasus itu. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, ya saya kira Mas Fadli sudah menjelaskan ya. Kami sebagai peserta pemilu tentu mengikuti mekanisme yang sudah ada. Nah, dari proses itu kita sangat menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ya. Memang di dalam memutuskan sesuatu, apalagi terkait dengan pelanggaran pemilu, ini harus melibatkan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak terkait. Kalau ada unsur pidana di situ, harus terkait dengan kepolisian. Gitu. Ini sudah sangat masif, Mas. Saya ini sedang di dapil ya. Saya sedang di daerah. Saya sekarang berada di Kabupaten Muko-Muko di Kecamatan Ipuh di Provinsi Bengkulu. Dan saya melihat memang tidak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Ini betul-betul ya kecurangan pemilu, terutama keterlibatan aparat ini di lapangan ya. Yang sedapil saya aja di Provinsi Bengkulu misalnya ya. Memang saya kira kita lihat, belum lagi ya kami di TPN betul-betul kita melihat berbagai macam hal ya yang terkait dengan itu gitu. Seperti yang kami laporkan terkait dengan 3 pelanggaran, 1 di Sulawesi Selatan dan 2 di Sumatera Utara. Oke, kami juga sudah terhubung dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, ada Ibu Loli Suhenty. Bu Loli, jadi sebenarnya seperti apa pertimbangan Bawaslu sehingga membatalkan atau mengabaikan fakta-fakta, bukti-bukti, dan temuan-temuan yang disampaikan terkait pelanggaran di Batubara? Bu Loli masih di mute, mohon maaf audionya. Iya, mohon maaf ini saya lagi di jalan. Sudah terdengar ya?
Sudah silakan Bu. Iya, terima kasih. Jadi untuk peristiwa di Batubara terhadap dugaan pelanggaran ini, kami sudah membaca juga melalui media soal statement yang telah disampaikan oleh teman-teman di Bawaslu Batubara. Nah, perlu diketahui, dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu, maka kewajiban bagi Bawaslu itu melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap dugaan pelanggaran. Yang dimana dalam konteks ini tentu kita mengacu pada lokus deliktinya sebuah peristiwa. Nah, dalam konteks ini adalah di Batubara. Sehingga kemudian Bawaslu Batubara melakukan penelusuran dan investigasi. Nah, tetapi kami perlu menyampaikan bahwa informasinya itu sampai hari ini kami di Bawaslu RI belum mendapatkan laporan hasil kajian yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Batubara. Sehingga tentu dalam konteks ini kami sedang berkoordinasi untuk mendapatkan salinan berkenaan kajiannya dan melakukan pencermatan. Karena memang dalam konteks investigasi atau penelusuran ada beberapa hal yang harus dilakukan Bawaslu. Dalam konteks ini Bawaslu tidak boleh terburu-buru, Bawaslu harus penuh kehati-hatian karena proses mengkaji dan memeriksa itu. Artinya Begitu, investigasi tetap dilakukan dan masih berjalan? Nah ini kami perlu sampaikan, tadi kami sudah berkomunikasi dengan seluruh Bawaslu RI untuk meminta kajian yang dilakukan Bawaslu Batubara karena pernyataan bahwa peristiwa ini kemudian dinyatakan tidak ada pelanggaran pemilu, itu kajiannya belum sampai ke Bawaslu RI. Nah nanti kami akan cermati, Mas. Oke. Sementara informasi yang beredar bahwa keputusannya tidak ditemukan pelanggaran, Bu Loli. Sebenarnya miss-nya di mana ini? Nah ini kalau ditanya miss-nya di mana, sesungguhnya ketika Bawaslu melakukan pemeriksaan atau mengkaji sebuah peristiwa dugaan pelanggaran, di mana tempat peristiwa itu terjadi, maka karena kami lembaganya bersifat hierarki, maka Bawaslu setempatlah yang melakukan upaya penelusuran dan investigasi. Tetapi dalam Perbawaslu 7 soal temuan dan laporan dugaan pelanggaran, sesungguhnya juga mengatur bahwa ada proses konsultasi yang harus dilakukan jajaran. Kalau dia di kabupaten, maka dia harus berkonsultasi ke provinsi, begitupun provinsi ke Bawaslu RI. Nah, untuk peristiwa ini kami perlu sampaikan, karena sampai hari ini kajiannya belum sampai, saat ini kami sedang menantikan. Kami sedang mintakan melalui provinsi, sehingga setelah ini baru kami bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, baik. Saya ke Bang Fadil. Sebenarnya seperti apa prosedur yang memang harus dilakukan oleh Bawaslu tingkat kota, kemudian tingkat provinsi sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan? Dijawab usai jeda, Mas Fadil. Kami segera kembali dengan informasi tersebut. Pemirsa, usai jeda tetaplah di iNewsroom. Kembali di Newsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ke Bang Fadil. Tadi saya utang pertanyaan, Bang Fadil, jika kita cermati apa yang terjadi, tadi ada miskomunikasi dikatakan oleh Bu Loli. Apa yang bisa dilakukan agar upaya pelanggaran ini tetap diproses dan tidak menguap begitu saja? Semua kita saya kira paham ya bahwa tantangan pemilu 2024 ini menghadapi isu netralitas aparatur sipil negara, kepala desa, aparat keamanan, dan termasuk juga aparat kepolisian. Semua kita paham terhadap situasi itu, dan Bu Loli pasti juga sangat memahami situasi ini. Dan oleh sebab itu menurut saya penting ada upaya yang lebih strategis dan kehati-hatian bagi teman-teman di Bawaslu dalam menghadapi pelanggaran ini. Bisa saja ada keterburu-buruan oleh teman-teman Bawaslu di kabupaten ya menghadapi situasi ini ya karena mereka sangat dekat dan sangat berada dalam titik perpusaran pelanggaran itu terjadi. Ada kemungkinan adanya tekanan, ada kemungkinan adanya desakan dari pihak-pihak yang tidak nyaman dalam proses penanganan pelanggaran ini. Nah, saya kira langkah yang tadi disampaikan oleh Bu Loli untuk dengan segera ya mendesak kepada Bawaslu Kabupaten untuk memberikan hasil kajiannya, dan itu menjadi sesuatu yang awal dan penting untuk dilakukan segera. Kalaulah memang misalnya ada kajian yang tidak memadai
ada upaya penanganan pelanggaran yang belum maksimal, saya kira itu bisa di take over oleh Bawaslu RI dan nanti dikoordinasikan melalui Bawaslu Provinsi. Kita tentu paham secara psikologis karena teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota sangat dekat ya dengan sentral perseteruan dan pertempuran pemilu itu di lapangan, apalagi ini dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penjabat kepala daerah, berkaitan dengan aparat kepolisian, berkaitan dengan aparat keamanan. Tentu ini tidak mudah menghadapi situasi di lapangan dan kita semua paham terhadap kondisi itu. Nah, oleh sebab itu supervisi dan koordinasi dari Bawaslu RI dan atensi penuh dari Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi saya kira menjadi jalan yang penting untuk ditempuh saat ini agar dugaan-dugaan pelanggaran seperti ini tidak selesai dengan tanpa penyelesaian yang memadai, Mas. Oke, baik, saya ke Bang Herbut. Bang Herbut, kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadil ini betul, artinya ada dugaan bahwa Bawaslu Batubara ini dalam tanda kutip tidak profesional, kemudian menghadapi tekanan-tekanan ini, bagaimana kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Pendapat Anda? Ya, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Loli tadi, ada sebuah harapan ya. Tentu saya kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten, tadi ya mekanismenya tadi hierarki ya, kemudian dilaporkan ke provinsi, dan saya kira kajian mendalam perlu dilakukan lebih tegas ya teman-teman di Bawaslu RI. Nah tentu saya kira memang arena pertempuran yang sesungguhnya yang kami rasakan ya itu betul-betul terjadi di level bawah ya, di kabupaten, di kecamatan dan seterusnya. Jadi saya kira memang, nah ini secara menyeluruh menurut saya Bawaslu, karena memang soal netralitas ini bukan lagi menjadi isapan jempol, ini sudah betul-betul terjadi. Tadi saya katakan bahwa ini sangat masif terjadi. Di era digitalisasi hari ini, rekaman begitu mudah kita dapat dan begitu mudah viral di media sosial. Dan kalau kajiannya tidak secara mendalam dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, tentu saya kira ini tidak akan bisa ditegakkan aturan mekanisme sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena memang betul-betul di lapangan. Saya katakan, saya berada di dapil dan saya melihat gitu, saya bisa rasakan memang susah gitu. Ya, kita katakan bahwa hari ini misalnya ya kami di TPN terus melakukan satu kajian-kajian secara mendalam apa yang kita temukan gitu. Lalu kemudian kita berupaya melakukan mekanisme yang ada dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketidaknetralan aparatur yang ada gitu. Nah tentu kami menempuh jalur-jalur seperti ini. Kami tidak ingin terjebak dalam suasana wacana. Kami melalui divisi hukum melakukan langkah-langkah upaya hukum gitu untuk memproses ini. Nah menurut saya gitu, teman-teman Bawaslu juga ya komitmen yang disampaikan tadi atau informasi dulu ya saya kira yang disampaikan Bu Loli betul-betul dilakukan kajian mendalam. Kalaulah nanti ditemukan ya keterburu-buruan lalu kemudian betul-betul kajian mendalam dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap apa yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten, saya kira ada mekanisme berikutnya yang dilakukan. Bila perlu sampai ke DKPP dan seterusnya, karena memang ini harus ditegakkan gitu. Demokrasi ini harus betul-betul ditegakkan, demokrasi ini harus berjalan secara sehat gitu. Ya, kita betul-betul ya dari pasangan 03 ya, betul-betul kita ingin apa yang dilakukan kontestasi hari ini itu dilakukan secara fair, dilakukan secara jujur dan adil. Tidak ada intervensi, tidak ada, saya katakan misalnya di panggung depan dikatakan aparat harus netral, tapi di panggung belakang pada level bawah justru tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan pemerintahan. Nah ini menurut saya satu hal yang perlu kita cermati dan tentu saya kira Bawaslu RI memegang peran yang sangat penting dalam hal ini. Oke. Bu Loli, jika mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan tadi, mungkinkah keputusan yang sudah diambil oleh Bawaslu Kabupaten Batubara ini dianulir, kemudian permasalahan ini di take over di Bawaslu Pusat? Bisakah demikian? Pertama, dalam konteks penanganan pelanggaran, satu hal yang kami sampaikan ke jajaran adalah tidak boleh keputusan diambil karena tekanan. Baik tekanan secara di dunia nyata maupun tekanan netizen. Karena tidak semua informasi yang viral itu benar. Itu kan harus kita membutuhkan kehati-hatian. Yang kedua yang kami sampaikan juga dalam seluruh proses penanganan pelanggaran,
konsultasi itu dilakukan ke jenjang di atasnya supaya tidak ada kesalahan keputusan yang diambil. Yang ketiga, yang kami sampaikan ke mereka juga, dalam konteks penanganan pelanggaran sesuatu yang sifatnya sudah viral, maka pastikan kehati-hatian dalam memutuskan. Nah, dalam konteks jika jajaran di bawah lalu keputusannya keliru, tentu dalam hal ini Bawaslu RI punya kewenangan untuk melakukan peninjauan. Tapi tentu saja peninjauan ulang ini kami harus dalami dulu berkenaan dengan upaya yang sudah mereka lakukan. Jadi kan kajiannya nanti kita lihat seperti yang Bang Fadli bilang tadi, apakah sudah komprehensif? Kalau belum, bisa nggak di take over? Bisa, karena di Bawaslu mengenal mekanisme pelimpahan atau pengambil alihan. Jadi di kami ada dikenal mekanisme itu. Jika memang saat ini kan kami sudah melakukan koordinasi ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah segera mendapatkan kajian, maka ketika kami cermati dan menemukan fakta-fakta, misalnya kajian belum dalam, dibutuhkan investigasi lanjutan, maka tentu Bawaslu akan mengambil langkah-langkah berikutnya nanti dalam pleno kami. Oke, tapi kalau melihat dalam konteks ini prakondisinya Bawaslu Batubara ini kan satu tidak melibatkan ahli, kemudian waktu untuk memutuskan hal ini terkesan terburu-buru, kemudian mereka hanya mendengarkan rekaman-rekaman suara berdasarkan hal itu. Apakah sudah cukup untuk menjadi prasyarat untuk diambil alih oleh Bawaslu Pusat, Bu Loli? Nanti kita lihat Mas, karena sampai saat ini kami kan belum baca kajiannya ya. Kalau kami mencermati pernyataannya di media, dinyatakan bahwa mereka kemudian bisa mengidentifikasi bahwa suara termaksud bukan suara yang didugakan. Nah tentu dalam konteks ini semua orang tahu Bawaslu tentu saja punya keterbatasan, misalnya soal alat untuk mengidentifikasi soal suara ini asli atau tidak. Kan kita sama-sama tahu Bawaslu tidak punya kemampuan di situ karena harus melibatkan banyak orang. Tapi sekali lagi begini, kajian akan kami dalami dulu. Begitu prosesnya ternyata fakta-fakta yang digali tidak kuat, hasil investigasi tidak komprehensif, maka tentu Bawaslu akan mengambil langkah berikutnya. Tapi yang dalam hal ini penting juga adalah publik juga bersabar. Dalam proses ini bersabar untuk bisa membuat situasi tetap kondusif. Kenapa? Karena sebetulnya yang menyampaikan soal maraknya dugaan ketidaknetralan ASN misalnya ya, atau aparat yang tadi disampaikan oleh teman dari TPN 03, tidak sekedar dari TPN 03 laporan itu masuk. Jadi kami perlu sampaikan soal dugaan ketidaknetralan ini masuk dari banyak sekali kalangan. Nah, karena itu maka Bawaslu akan melakukan kajian. Jika terbukti, tentu kami akan merekomendasikan untuk bisa ditindaklanjuti oleh institusi terkait ya. Nah, kami perlu menyampaikan juga bahwa sesungguhnya Bawaslu itu sudah mengeluarkan banyak sekali rekomendasi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan. Tapi karena dia hukum lainnya, maka dia diteruskan kepada instansi terkait. Kalau teman-teman ASN tentu kami harus ke Kemendagri, misalnya seperti itu. Oke, kapan ada tenggat waktu yang ditentukan kapan kira-kira kasus ini akan selesai? Kalau dalam mekanisme kami Mas, penelusuran atau investigasi itu dilakukan paling lama 5 hari. Lalu ada kewajiban jajaran di bawah melaporkan ke setingkat di atasnya. Setelah dicermati di atas ternyata membutuhkan investigasi lanjutan, maka dia bisa melakukan investigasi lanjutan. Baik. Nah, seperti itu prosesnya. Baik. Kita akan kawal terus bagaimana nanti tindak lanjut prosesnya seperti apa. Terima kasih Bu Lely Suhenti, anggota Bawaslu RI, Mas Heri Budianto juga terima kasih, Mas Fadil Ramdhanil. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. iNewsroom segera kembali. Seperti inilah kondisi mobil Fortuner yang ringsek usai tertimpa batang pohon tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto. Pohon jenis beringin ini tumbang akibat terpakan angin kencang dan usia pohon yang sudah termakan usia. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong batangnya menggunakan gergaji mesin. Menurut saksi, sebelum pohon beringin besar tersebut tumbang, angin kencang sempat melanda di kawasan Jalan Kertanegara.
Ada angin kencang. Angin kencang, tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Nggak. Parkir. Oh, lagi parkir aja. Cuma satu mobil ini, Pak, yang kena? Iya, nggak ada lagi. Meski tak ada korban jiwa, namun besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan Dupak Timur 4, Surabaya, ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Saya Davi Pratama pamit, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Tolong sampaikan ke Yaya Pak. Warga sekitar Jalan Dupak Timur 4, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi dikejutkan dengan adanya kebakaran di salah satu rumah tingkat. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu ruangan di lantai 2 dan dengan cepat membesar karena hembusan angin. Warga pun langsung berjibaku melokalisir api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Sudah keluar dari kamar yang tengah, kan 3 kamar di atas. 3 kamar, yang tengah itu keluar asap. Sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Surabaya dikerahkan ke lokasi. Sempitnya akses membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Sementara itu, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Gangnya